off bisa team fight. Karena dengan adanya shortcut, jatuhnya bakal menangin jumlah dan main ganking. Sementara untuk Freya juga ditutup. Karena kita tahu ya, di sini juga fleksibilitas dari Freya itu kan bisa di XP, bisa buat Shogun, bisa buat Eman juga, dan sering banget di first pick. Tapi karena emang RRQ yang ada di first pick, mereka yang nggak mau ambil Freya-nya. Oke. Dan Harley. Ditutup udah mulai ya, masuk kayak ke radar ya Harley ya. Minggu lalu ya masih ada beberapa yang lepas-lepas juga, win rate-nya juga nggak terlalu bagus, tapi masuk ke minggu ke-6. Wow. Dan tadi kan, key to victory-nya, kalau kita lihat kan hindari hero pick off. Karena kalau kita ngomongin pick off berarti butuh damage yang cukup untuk memberikan serangan yang eksplosif. Harley adalah salah satunya dengan Daily Magic. Oke. Dari beberapa hero yang sempat digunakan juga oleh RRQ untuk bisa mendapatkan kemenangan antara Guinevere, lalu ada Leomord juga. Ya. Itu kan adalah salah satu hero-hero kemenangan juga yang mereka gunakan pada saat itu ya. Benar. Dan Apakah power itu- juga ya, Guinevere Iya, jangan lupa. Apakah itu akan menjadi satu target juga, Prof? Kira-kira, Prof? Nah, let's see makanya Coach Theonail dan juga Coach Erpang yang akan memberikan spotlight tersebut di banning yang ketiga. Apakah akan tertuju kepada Guinevere? Seperti yang Pak Pulung mention juga, merupakan salah satu hero power dan hero winning condition juga. Dan iya, Prof. Dan ditutup. Langsung, Prof. Ini Langsung. benar-benar mereka ngelok pernah menang sama ini, pernah menang sama ini, pernah menang. Oke, tutup aja. Ditutup dikit. Iya, udah nggak mau ngambil resiko lagi. Dan first pick-nya bisa ke arah Chusin. Chushin ada. Yep. Ya ini yang sempat kita bilang tadi juga kan, kalau misalkan ngomongin Haskell dan Moreno, kedua mid laner ini pasti akan gemar sekali untuk membawakan Chushin. Apalagi dengan kehadiran dari Ice Queen One nih, yang dimana slow effect-nya akan semakin lebih lambat untuk para front line. Pasti bakal repot banget kalau udah kena efek dari Ice Queen. Belum lagi kalau ternyata Chushin-nya akan ditugaskan sebagai pemegang dari Sky Pierce. Oke. Suyo diambil. Khalid juga buat Finn sangat suit ya. Tapi Harit, nah ini udah mulai naik lagi Harit ya. Laris manis Harit udah. Dengan adanya Bagus Harit dan banget sih Suyo pick sekarang. ya, apalagi Chushin-nya di RRQ, ini berarti menandakan atau mensignalkan kalau seandainya berarti Suyo-nya yang bakal ditugaskan untuk bermain dengan Sky Pierce. Ya. Apakah akan ada Khalid diambil? Kalau Chushin itu Iya. early-nya bakal superior banget. Karena kita udah sering lihat combo itu kan, dinamis banget. Early game-nya juga bisa dikendalikan dengan mudah sekali. Dan apalagi untuk urusan sungai. Karena kita tahu sendiri kan ada quicksand guard. Jadi seandainya Khalidnya pun kena poke, jadi dia bakal tetap bisa survive dengan adanya pasir di sekitarnya. Yap. Tapi Povius juga terbuka sih. Ini kalau misalkan memang mau diambil sama Super Dan, kita lihat juga bagaimana sebuah zoning out yang dilakukan dengan Povius tersebut juga bagus banget ya beberapa kali. Ya. Mobius High Loss. Berarti yang disimpan adalah hero-nya Super Ken dan Super Toy. Dengan adanya High Loss berarti udah ada badan yang otomatis akan langsung ngebuat juga gerakan tengahnya dari BTR ini perlu dipertimbangkan juga. Terutama untuk menumbangkan High Loss, terutama di early game gak bakal semudah itu. Adu pukul dengan Khalid pun dia punya Revitalize kan. Dijawab dengan glue. Waduh. Tapi ingat glue-nya masih fleksibel. Ya. Karena kita tahu sendiri BTR by Vitality di second pick itu mereka yang sering banget untuk eksplorasi hero. Jadi kayak jangan terlalu terburu-buru walaupun mungkin kita udah sempat lihat Finn yang mungkin dengan metode pick off-nya juga ya. Leomord ditutup. Karena di sini juga dengan adanya Povius High Loss itu bisa chase semua. Gue pikir tadi itu bakal ada ke Sora dulu, Prof. Karena Shogun itu kan sangat di ini sekali gitu loh. Sangat di highlight sekali dengan Soranya kan. Ya. Tapi Tapi ternyata mereka mungkin- lebih memilih ini dulu gitu. Mungkin mau buang band. Mau buang oke. Mau buang band mungkin ya. Jadi mereka tetap ada di pick keempat dengan Sora Pak. Karena kan udah muncul EXP dan juga mid laner. Kalau mungkin dapat dua-duanya untuk Bigetron. Sora Glue. Agak chaotic tapi oke. Agak chaotic tapi oke. Masih Iya. oke ya. Masih oke. Alright. Karena balik lagi kan efek sisinya kan tetap diperlukan kan. Apalagi kalau misalkan Soranya main Torrent. Yap. Dan kita tahu kan bagaimana menjengkelkannya Stormbind. Terutama untuk hero-hero yang kayak Povius, yang kayak Chushin gitu kan. Oh, oke. Valir. Valir ya udah mulai masuk jadi sebuah masalah. Wih, ini ada sinyal untuk bermain dengan metode tank jungle. Yap, bisa banget pastinya. Fighter juga masih mungkin ya. Ya, memungkinkan banget untuk bermain dengan menggunakan Fredrin atau Baxia mungkin. Ya. Jadi nanti Chushinnya akan bermain dengan Sky Pierce. So bakal bisa makan buat depan, front to back. Oke. Tapi pick keempat dari Bigetron akan menuju ke arah tadi Sora seperti apa yang dibilang sama Pak Pulung juga. Ya Sora dengan Stormbind. Ya, atau mau Valen. Atau kalau hero jarak jauh lagi masih ada Cetian. Mid lane. Main counter setup Ya. dengan Cetian, Fear of the Phoenix. Itu juga jadi sesuatu yang bagus mungkin kalau misalkan kita ngomongin soal main area of effect ya. Apalagi dengan adanya open map yang bisa dimaksimalkan.
Dan Vexana. Vexana terlebih dahulu ternyata hero cover yang ingin dibawakan sama BTR by Vitality. Stand with RRQ Hoshi tuh, Kingdom yang di sini. Wah, mantap ini mah. Tidak kendor-kendor semangat mereka. Betul. Tapi kira-kira kalau misalkan memang udah ada Vexana kayak gini, tank jungle juga mikir ulang gak sih? Makanya kita lihat dengan adanya Lancelot dari Super Ken. Ah. Dan juga dengan adanya Granger. Di early game banget nih draft dari RRQ, apalagi dengan adanya Tonros Retribution. Dia bakal beradu nantinya dengan Soul Save Retribution. Wah. Halo Kingdom Palembang. Palembang. Mantap. Wah, ada legend juga. Ele. Ada legend. Bentar, Legend, ini Legend yang Ladies. ditutupin siapa Ele. ini? Enggak. Legend Lady. Ini matanya sih nggak asing ya. Iya, Itu iya. Funi. Funi. Kenapa Funi. ditutupin? Itu Funi. dia. Nah, kalau ini kan duanya Legend Ladies. Yang kiri tadi Iya. itu Legend GPX, Pak. Bener. Tenang, Mam. Gua pantau, Mam. Iya. Aman Imam. Aman nih, Mam. Di mention kok, tenang aja. Oke. Tapi last pick dari Bigatron ya. Mereka langsung mengambil ke arah Teris. No Teris ternyata. Hero badan. Itu tadi kan yang sempat kita singgung juga kalau misalkan emang BTR by Vitality butuh badan. Karena kalau glue-nya sendirian juga udah pasti bakal kelimpungan, Pak Pulung. Oke. Dan itu dia. Pilihan dari masing-masing tim sudah diamankan semuanya. Oke. Dan akhirnya muncul Assassin ya untuk Super Ken. Ada Lancelot yang akhirnya diamankan. Selain dari poin juga yang butuh diamankan tentunya. Ya. Kita akan melihat eksekusinya karena secara chain CC ini Bigatron juga kuat banget loh. Glue, Vexana, Terizla. Oke. Bisakah Super Ken untuk satset masuk ke dalam area pertahanan dari Bigatron by Vitality? Atau robot merah kali ini benar-benar mengacak di leg yang kedua. Jadi dengan Kingdom yang sudah ready, Troopers yang sudah ready, langsung saya kalau begitu FPL Arena pada suaranya. Masih semangat pastinya ya. Masih semangat. Malming Pak. Malam minggu. Malam minggu. Oke, tapi kalau kita melihat nih bagaimana nantinya agresivitas yang bisa dilakukan juga dengan adanya Chusin versus Vexana. Wah, ini menarik ya karena nanti di level yang keempat juga Vexana bakal memiliki efek sisi yang benar-benar knock up airborne-nya kan annoying banget. Eternal Guard. Dan sementara itu ini dia early tempo, high loss. Mau coba buat menangin poke damage dan juga memaksakan bagaimana Finn dengan battle spell-nya. Oke, tapi ya memang belum terlihat ya ada trigger dari battle spell-nya juga. Masih aman terjaga untuk sejauh ini dan Super Ken sudah mendapatkan pattern farming yang cukup aman sejauh ini dengan adanya Little Wonder. Ya, dibuka juga ya vision-nya area sungai seperti biasa karena menangin poke damage. Dan bakal reset dulu untuk BTR by Vitality karena mereka tadi sempat kena damage yang lumayan masif. Terutama dari Eskiel. Yup. Karena emang kalau ngomongin soal di early game ya, buat megangin depan ya, Eskiel yang paling memungkinkan. Oke, tapi mendadak Nail hadir. Mengantar ke damage. Ada Tonros juga tadi yang dikeluarkan oleh Super Ken. Tapi Super Ken kehilangan coba SP bakal tuh sekarang Naila bisa dia selamat. Karena sedikit lagi yang tersisa. Ada pergerakan tadi dari Eskiel. Flicker dikeluarkan pula. Tapi masih gagal untuk bisa mendapatkan karena Nail dan Super Ken cukup agresif. Ya sama-sama bertukar dari damage ya dan ternyata belum terjadi adanya first blood sejauh ini. Flicker tadi udah tertrigger juga satu sama lain. Nah, play ofensif ya, karena membawa high loss juga untuk bisa menangin early temponya. Kalau kita ngomong soal BTR by Vitality yang dirugikan di sini adalah Finn dengan flickernya tadi. Sementara untuk RRQ, mereka ada di Yeskiel juga dengan flickernya. Revitalize pasti bakal up sesaat lagi. Tapi kalau kita ngomongin Turtle sudah mulai memanggil dan buat sekarang harusnya bakal ada skirmish di area Turtle. Yap. Nah ini bakal langsung setup gak sih? Ini harusnya dari Bigatron juga. Tapi Super Ken sudah hadir untuk langsung bisa menyicil dan juga memegang ke area turtle-nya. Oke. Masing-masing XP laner pun sudah mulai mendekat. Sementara sekarang Finn akan membuka ruang kah? Tapi Finn masih berhasil ditangkap. Bahkan depannya berbeda. Ada penalti zone seperti itu sudah langsung dikeluarkan. Tapi sejauh ini ada poin kill yang udah berhasil diamankan oleh RRQ. Si Shogunnya berusaha untuk bisa mundur. Tapi pemain dari RRQ mereka tidak akan membiarkan hal tersebut. Karena pergerakan yang dimiliki oleh Shogun pun sudah dihentikan. Eman dipaksa untuk mundur. Turtle-nya berhasil di take over oleh RRQ. Ya harusnya ini akan menjadi sebuah keuntungan lagi ya. Early game yang baik pastinya untuk RRQ. Mereka udah langsung bonyokin tapi wow. Oke, dan berhasil mendapatkan karena turtle tersebut. Sementara sekarang Naila bisa akan tertangkap. Kembali, keuntungan didapatkan oleh RRQ Hoshi. That's it, itu dia Dark Wave dan juga Lantern Flare yang akhirnya mengkombinasikan menuju ke arah Nile.
hilang langsung. Ya, Soul Saver Retribution ternyata tidak berhasil untuk mendapatkan Battle of Retribution tadi. 1.800 gold, 3 kill. RRQ leading early game-nya. Dan untuk sekarang kalau kita lihat dari temponya, sekarang Goldlane, Bisakah dua player ini mendapatkan keuntungan dan Neman berhasil ditaklukkan? Wait, Talos prediction 4 versus 2 loh. 4 untuk RRQ Hoshi. karena sudah mulai masuk leg yang kedua. Yap, Banyak kejutan dan bahkan tadi Idoknya sudah dapat di area gold lane. Oke, sementara sekarang Shogun. Hei, Shogun ya bisa kan dia bertahan dan masih bisa Jody tapi tidak akan dibiarkan. Super Dan menunjukkan bagaimana performanya hari ini. Wah ini bukan super dan lagi ini well done pastinya. Gimana dia punya sisi untuk ngeganggu dan tadi trigger penalty zone-nya itu ngebuat masuk lagi Infernal Pursuit. Ya diganggu-ganggu ya soalnya ya. Infernal Iya. Pursuit juga ditambah lagi dengan adanya Shogun yang udah ngebuang juga penalty zone-nya. Dan anyway tetap tumbang, itu poin terpentingnya. Sehingga membuat 6 kali ini 5 kill lebih tepatnya 3.000 gold yang benar-benar di lead sama RRQ. Perlahan tapi pasti dengan ada Super Dan yang dapetin 3 kill. Oke. Emang masih level 5 ya, ini terhambat sekali. Pastinya Super Toy unggul, level cukup pastinya dengan 1 poin kill yang sudah dia tabung juga. Pergerakan menuju ke arah Shogun, ini Shogunnya nggak dikasih space sama sekali. Ya 2 kali tumbang ya, karena Iya. emang Shogun dari tadi berperan penting untuk pegangin ke arah dari Super Ken. Terbukti di Turtle 1, Super Ken-nya juga dipaksa untuk mundur kan, dengan adanya pergerakan dari Shogun. Jadi wajar banget kalau misalkan sekarang emang mereka bakal coba play around Super Dan. Oke, mereka berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah 1 poin kill dan berhasil mendapatkan ke arah dari Yeskiel. Tapi Idok, dengan ada Glorious Pathway yang sudah keluarkan pula, akankah mereka berhasil untuk bisa mendapatkan ke arah 1 player sebelum Turtle akan mereka set up lagi. Ya Finnya flicker ini akan menjadi informasi pastinya. Yep. Kekurangan dari quantity player untuk beberapa saat, tapi sepertinya Yeskiel udah bisa kembali lagi join ke arah pertempuran. Namun sekarang coba lihat pergerakan yang dimiliki oleh Finn, dia memberikan gangguan dan juga menambahkan beban kehidupan di dalam beberapa pemain yang Wah. dimiliki oleh Orochimaru itu sendiri. Turtle-nya berhasil didapatkan oleh Super King Retribution begitu baik, tapi Idoknya sangat-sangat tebal. Ngebadanin rekan-rekannya, sementara sekarang coba lihat zaman forcing Provision dan juga Chrono Days, tapi masih ada Super Dan yang membalikkan keadaan Super Dan. Benar-benar memasak and well done. Well done by Super Dan. Mega kill diamankan dan bukan cuma sekedar presence setupnya. Zoning out. The targeting yang optimal dari Super Dan. Ya pressure yang luar biasa, sempat dijauhkan oleh Finn tapi dia mendekat dengan adanya flicker Dark Wave. Dan bahkan pegangin banyak pemain dari BTR by Vitality. Makin jauh lagi goldnya, 4.000 gold. Sekarang RRQ mendapatkan 7 poin kill berbanding dengan 1 poin kill saja dari BTR by Vitality. Dan Nile benar-benar kena zoning semenjak Super Dan selalu hadir dalam setup turtle-nya. Ya dan kita akan lihat moment of truth-nya. Karena RRQ Hoshi mereka udah pegang lagi early game. Tapi seperti apa yang tadi Bang Kabe bilang, late game untuk Bigetron by Vitality juga bisa mereka manfaatkan. Makanya cukup meyakinkan lagi-lagi dari early game, temponya dipegang, goldnya juga dikendalikan. Bahkan sejujurnya ini lumayan meyakinkan dengan 4.000 gold sekarang. Ya. Level juga yang sementara itu untuk Super Toy, Super Ken masih belum berhenti. Farmnya benar-benar masih stabil. Dan jangan sampai lepas ya apa yang sudah mereka miliki dari early game seperti ini. 2 kill dari Super Toy. Itu udah early game yang benar-benar membuat nantinya dari poin-poin kill bisa ditabung dan nanti akan jadi efek lagi untuk Skypierce, Lethality juga. Sekalipun nanti emang ada efek shield, tapi tentunya dengan adanya efek dari si Halberd biasanya yang dibawakan sama Granger, pasti bakal ada pengurangan dari shield dan juga regen HP-nya. Yep, ini dia. Begitu Way Vitality, mereka harus mencari bagaimana caranya ya untuk bisa mengobrak-abrik pertahanan. Sementara RRQ mereka harus bisa mempertahankan dan juga konsistensi. Itu dia. Karena untuk dalam keadaan menang kayak begini, bukan tidak pernah ya RRQ ya Prof ya. Ya. Sering mereka kayak begini. Makanya itu yang bakal kita lihat nantinya. Ya ada flicker terdengar tadi sepertinya. Namun sekarang Eman harus mundur dulu. Ya Moreno ya, dengan Eternal Guard juga yang tadi dibuka. Cuma nanti dia berhasil untuk bisa mendapatkan apapun. Finn ditangkap, Oke. diganggu aja. Sedangkan Perfect Turtle harusnya akan bisa diamankan oleh Super Ken. Tanpa adanya gangguan sama sekali. Lagi-lagi akan memupuk keunggulan bagi RRQ Hoshi. On the way ya untuk 5.000 gold harusnya. Dengan adanya Perfect Turtle, goldnya akan semakin leading lagi dan pressure-nya akan semakin lebih bisa dimainkan sama Super Dan Idok. Ya dan Finn ini nggak berkutik sama sekali ya. Selalu diganggu di depannya, selalu ada Idok juga. Sementara udah mulai terlihat adanya 4 versus 4 di area bottom lane dan Bigetron. Mereka nggak bisa melakukan hal yang lebih banyak selain merelakan saja outer bottom turretnya dihancurkan. Udah pasti bakal dilepas
Dan gak ada trade juga karena di bagian top lane Super Ken sudah menghadang. Bahkan mengejar Nile. Waduh. Sakit banget tapi Super Ken masih ingin lebih. Wah. Ada satu Fajar. Dan hey, tindakan perlindungan tadi dari Moreno. Wow. Moreno sampai selamat sementara sekarang coba lihat zaman Force sudah dibuka. Eman berusaha untuk bisa mempertahankan karena satu inner turret yang dia milikin. Yap, itu tadi hampir banget ada Sokolil ya. Ya solo kill di bagian top lane ya. Tapi digagalkan dengan adanya Eternal Guard dari Moreno. Moreno. Udah pasti ada tindakan preventif juga ya. Karena Super Ken-nya juga gak mau terlalu dive ke dalam. Oke. Oh, flicker. Mencolok dengan Law and Order. Super Dan tadi. Dan mereka perlahan tapi pasti. Outer turret mid berhasil dirubungkan lagi dan keuntungan kembali untuk RRQ. Ya itu walaupun dengan adanya flicker yang kebuang ya. Tapi itu worth banget untuk ngancurin outer middle turret plus super dannya nggak tumbang. Malefic Roar-nya udah dari tangan dari Super Toy. Sementara untuk item dari Super Ken udah selesai dengan Brute Force. Next karena ada Azure Blade dia bakal menuju ke Endless Barrel. Jadi bakal lebih sustain lagi dengan adanya basic attack yang akan dia mainkan. Sementara untuk next item dari Toy. Supposed to be akan larinya ke arah dari si Halberd. Untuk memberikan efek punish juga kan, tambahan 8%. Dan seperti itu untuk E-Dog, dia selesai dengan adanya Chassis Pauldron. Ini akan mengurangi attack speed juga daripada item anti-burst teman-teman. Jangan lupa ya, Chassis Pauldron punya 2 pasif, nggak cuma untuk mengurangi attack speed, tapi juga mendapatkan regen ketika HP-nya di bawah 30%. Ya di bawah, drop di bawah 30 ya. Iya. Oke. Dan sekarang dengan adanya Lord yang sudah coba untuk dikuasai oleh RRQ Hoshi. Seharusnya nggak bakal ada kontes paksa sih dari Bigetron. Ya, free Lord. Karena dengan perbedaan gold 5.000, sekalipun nanti BTR by Fidelity ada percobaan ya untuk mengambil Lordnya, pasti dari RRQ bakal target orangnya dulu. Super Dan juga sudah selesai dengan Chassis Pauldron. Pasca tadi dapetin Lord. Semakin lebih superior lagi untuk front line-nya. Yap, aman banget ya. Sejauh ini terjaga bagaimana tempo yang lagi dipegang sama RRQ Hoshi. Celah-celah yang coba untuk dicari, ketahuan. Oke. Dua orang ya. Yap. Cek semua bush. Itu rules pertama kalau misalkan dapetin Lord. Dan ternyata dilakukan seperti biasa. Using Lord. Terlihat ini dia. Lebih sangat-sangat disiplin. Pelan dapetin Lord dan tidak ingin mengulang kejadian di menit yang ke-10. Lebih sabar ya. Lebih sabar. Yap. Temponya juga lebih terjaga. Goldnya juga nggak ketarik sama sekali. BTR by Vitality mulai menerima tekanan tersebut. Endless Barrel juga sudah selesai dari Super Ken. Oke. Udah bakal terinvade semua sih ya. Zona farmingnya bakal semakin sempit. Resource juga udah mulai habis. Bigetron by Vitality mereka harus melakukan setup defense. Dan membuka vision hanya mengandalkan karena Magic Sentry sekarang. Iya. Untuk di bagian bottom lane ya. Untuk di bagian top lane. Nungguin inner turret dulu baru sentry-nya ada. Dia pasti bakal dilepasin aja. Apalagi ini masih di bawah menit 12. Dia masih ada pasif dari base turret. Ya bahkan kayaknya belum ke trigger juga ya. Dijaga di depan. Dicicil lagi. Dan tidak akan ada follow up lebih dari RRQ Hoshi. 7.000 gold. Hampir 8.000 bahkan. Ini early game yang manis banget dari RRQ. Sehingga untuk kita ngomongin soal BTR by Fidelity, winning condition mereka just defense. Jangan sampai terlalu melakukan pergerakan ya. Karena secara atribut kan ini juga udah kerasa banget. Iya, jauhnya. karena kalau untuk RRQ ya mereka udah maintain keuntungannya. Seperti yang Pak Plum bilang, tinggal pertahankan. Kalau winning condition dari BTR, just defense. Defense dulu. Ya, keduanya punya winning condition. Dan tentu berbeda karena perbedaan gold yang sangat signifikan sekali. Terlalu jauh untuk bisa pengejaran juga kan. Ya, mereka bisa memberikan efek punish ya untuk Bigetron harusnya. Oke, dan Eman. Zaman Force kali ini sudah terlihat tapi Super Dan tertinggal sendirian. Bahkan ada YSKL yang masih bisa memberikan bantuan. Pertempuran terjadi di lorong-lorong sepi tadi itu dia. Idoknya hadir dengan Glorious Pathway. Udah langsung diwakil. Shogunnya masih berusaha untuk bisa pulang. Menuju ke arah rekan-rekannya. Shogunnya berhasil untuk pulang dan tidak ada yang tumbang. Ya, tadi itu Super Dan juga buka Infernal Pursuit-nya juga kenceng banget ya. Ya. Langsung lompat-lompat ya. Karena banyak banget yang nge-trigger efek dash juga ya. Jadi Ya. mau nggak mau Super Dan-nya bakal lebih mudah untuk mengejar dengan Infernal Pursuit. Oh, Super Toy ternyata Blade of Despair. Wow, 2 Legion Sword ternyata yang dibawakan Wow. dan langsung mau full damage. pedas ya. Udah Ya. level 14 juga nih, unggul banget soalnya. Winter Crown dari YSKL juga. For safety, kalaupun nanti dia bakal ditarget dengan penalty zone, dia masih punya efek freeze. Oke, udah Winter Crown sebagai item kedua langsung loh. Ya, habis glowing. ya langsung Winter Crown juga. Nile udah gak akan dikasih celah yang nyaman sama sekali ya. Nah ini Bahkan dia, cuma cicil dari kejauhan aja. pressure-nya nggak berhenti soalnya kan. 8.000 gold, bener-bener nggak bergeser sedikit pun. Sehingga membuat sekarang untuk BTR by Vitality, mereka juga pasti bakal terkurung terlebih dahulu di area jungle. Oke,
Dan jangan lupakan, ini udah memasuki ke arah mid to the late game. Akankah ada window yang lebih terbuka lagi untuk Bigetron by Vitality? Tapi kalau kita ngeliat dari arah Hoshi, mereka bener-bener sabar Nail. banget sekarang, Op. Yap, dan sekarang Naila sendirian saja. Ada 2 player menjadi keuntungan untuk RRQ itu sendiri. Bahkan Shogun pun harus lejap. Wow, Lord gratis harusnya untuk RRQ. Harusnya ya, tadi juga mau flanking kalau kita lihat Finn yang lagi mengendap-endap di area rumputan. Namun tidak banyak yang bisa dilakukan oleh seorang Glue untuk keadaan seperti ini ya. Ya untuk nge-flank pun kalau misalkan tadi mungkin kita bisa melihat ya, Nanael yang ingin nge-follow up pergerakan daripada Finn. Tapi ternyata nggak bisa karena ketutup sama Super Dan. Yap. Oke, well, Super Ken. Ada satu Phantom Execution tadi dikeluarkan dan masih bisa untuk keluar lagi dari area defensif yang dimiliki oleh Bigetron by Vitality. Oke, 3 base turret sudah mulai dicicil dari kejauhan juga dan goldnya lihat. Ini akan menuju ke angka 10.000. Nah ini dia nih 10.000 gold nanti bakal Finishing muncul touch. sesuatu. Yap. Ada Finishing touch. Tapi kalau buat sekarang, karena dengan perbedaan gold yang terlalu signifikan Ul, aku cukup bisa melihat bagaimana potensi dengan 3 lane push. Ah. Yang ini tentunya tekanannya akan ada terus dari BTR by Vitality yang nantinya dari 3 lane ini akan menyibukkan mereka juga. Oke, Lord akan masuk lewat atas. Sementara sekarang Finn menjadi orang terdepan. Tapi Finn kehilangan begitu banyak. SP di dalam tubuhnya. Torno sudah terlihat. Ada penalti zone dikeluarkan oleh Shogun. Sementara itu sekarang di bagian belakang Nailnya hadir. Guna untuk bisa mengatakan damage-nya. Tapi masih ada Yeskill guna untuk bisa mengejar. Dengan Crimson Beacon dan juga Flicker tadi yang sudah dikeluarkan. Sementara sekarang Nail masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Di belakangnya terlihat ada 4 player dari arah Kyoshi. Langsung kejar-kejaran. Semakin dikejar semakin kau jauh Nail. Wah, Nael, akankah sempat? Akankah sempat? Dan Nael langsung say what? Ada Glorious Pathway dan pertempuran harusnya akan terjadi lagi. Idok menjadi orang terdepan. Nael masih berhasil selamat. Super Ken tadi. Masih ada beberapa puncher yang dikeluarkan. Wah, itu adventure by Nael ya. Ya. Dia kejar-kejar, lari dan bahkan tumbang. Ini Nael the Explorer ya barusan ya. Iya. Mulai dari area mid sampai dengan tadi di bagian top lane dan untungnya di cover dengan cepat. Tapi dengan push Lord barusan RRQ setidaknya mendapatkan 2 base turret di bagian top lane dan juga mid lane. Tersisa bottom lane. Dan bottom lane itu juga adalah lane yang dimana ada Lordnya. Sehingga laning jauhnya akan tetap unggul untuk RRQ. 10.000 gold lead. Wah, 10.000 ya. Jadi barusan itu Cristiano Nael apa Lionel Nael itu? Ya, bebas. Bebas ya? Bebas. Coba Tergantung. kita lihat saya di kolom komen nanti ya. Tadi mengarah kemana itu. Lari-lari ya. Oke. Boleh. Tapi itu juga gerakan yang cukup berani ya dalam lagi loose condition. Dia mau gunting dari belakang, target langsung ke arah super toy-nya. Nah itu. Gerakan-gerakan apa? No risk, no King Phoenix. Mahal. Dimana emang selalu ada gerakan yang beresiko dalam keadaan kalah atau bahkan menang. Yap. Dan biasanya itu bisa jadi big play. Karena tadi targetnya dari Nanael adalah Super Toy. Dan Super Toy itu hanya ke-trigger dari flickernya aja. Sehingga buat sekarang ya masih aman-aman banget. Apalagi goldnya nggak ketarik loh sama BTR by Vitality. Nggak. Jadi keuntungan udah pasti tetap ada di RRQ. 10.000 gold ketahan. Dan untuk standar dari overall gold, ini juga BTR by Vitality masih kurang 5.000 untuk menyentuh ke 45.000. Ya. Tapi Kyoshi harusnya bisa manfaatin next Lord ya. Yap. Untuk kembali menggedor bagaimana defensif dari Bigetron by Vitality dan membuktikan finishing touch tersebut untuk Kyoshi. Ya, sentuhan akhir ketika ada Lord. Oke, dan ternyata kali Super Ken bisakah dia menyelamatkan diri dan berhasil. Mission sukses dari Super Ken. Kaget saya bang. Iya, dan mission fail dari Bigetron by Vitality dan sekarang Glorious Pathway udah dikeluarkan pula. Akankah Idok memancing? Bagaimana pertempuran itu terjadi? Karena 2 bar SP lagi dari Lordnya. Idok sedikit lagi yang tersisa. Ada Nail dan kejauhan berusaha untuk bisa mengatakan damage-nya. Bahkan untuk sekarang coba lihat Super Dan yang masih berhasil bergabung lagi bersama dengan rekan-rekannya. Finn yang mundur sedikit. Pertempuran yang terjadi di dalam area dari Purple Buff yang dimiliki oleh Bigetron by Vitality. Finn yang berudah gak selamat. Super Dan yang masih menjadi orang terdepan. Evan yang berhasil langsung dihilangkan Super Dan jalur jam. Tapi masih ada beberapa player. Dan Yeskill mengganggu jalur kepulangan dari Bigetron by Vitality. Dan di sisi lain juga double kill dikantongi oleh Super Ken. Dan harusnya ini akan menjadi end the game untuk Kyoshi. Harusnya ini menjadi kemenangan untuk RRQ di game yang pertama karena masih menyisakan Nail sendirian. Bisakah Nail mempertahankan dan tidak bisa harusnya. Ada Winter Crown dan game yang pertama menjadi milik dari RRQ. Early game yang mereka pegang.